Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adik-adik kita akan di pertemuan yang kelima. Untuk mata kuliah hari ini adalah analisis dan perancangan sistem informasi kesehatan dengan topik konsep kebutuhan sistem. Jadi hari ini untuk mata kuliah yang akan kita pelajari adalah kita akan menganalisis kebutuhan-kebutuhan apa saja apabila kita ingin mengembangkan dari sistem informasi. Mari langsung saja kita ke indikator penilaiannya. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar analisis kebutuhan sistem informasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan simulasi dengan studi kasus. Jadi untuk analisis kebutuhan sistem informasi, yaitu sebuah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya, yang dimaksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Jadi untuk analisis kebutuhan sistem informasi itu bukan hanya sekedar kita itu mendata ataupun mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang nantinya itu dibutuhkan apabila diimplementasikan pada sebuah sistem, tetapi kita juga mengevaluasi tentang masalah-masalah yang bisa terjadi, baik itu permasalahan sebelum adanya sistem ataupun masalah setelah adanya sistem. Jadi nanti kalau misalkan sebelum sistem, berarti kita mendefinisikan masalah apabila ada sebuah sistem informasi dengan masalah tanpa sistem informasi. Kalau misalkan kita itu mengevaluasi permasalahan setelah sistem informasi itu diimplementasikan, berarti hasil evaluasi tersebut itu akan dipergunakan untuk mengembangkan sistem informasi yang sudah ada. Seperti itu. Untuk masalah evaluasi ini sebenarnya bukan hanya sekedar kita melakukan evaluasi masalah-masalah yang terjadi, tetapi sebenarnya ada metode khusus kalau misalkan kita harus mengikuti seperti apa model evaluasinya yang harus kita terapkan. Itu ada beberapa metode yang bisa dipakai. Hal-hal tersebut akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi ada banyak sekali metode untuk evaluasi sistem informasi. Tahap analisis merupakan tahap yang paling kritis dan sangat penting, karena kesalahan di tahap ini akan menyebabkan kesalahan di tahap selanjutnya. Jadi untuk tahap analisis itu merupakan tahap yang sangat riskan sekali apabila kita itu tidak mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk membangun sistem informasi. Takutnya nanti kalau misalkan kita itu membangun sistem informasi menggunakan metode waterfall yang sudah kita pelajari di pertemuan yang kemarin, nah apabila menemui kesalahan, kita nanti harus mengulang tahap-tahap dari awal lagi. Hasil dari analisis, nah di sini ada hasil dari analisis yang diharapkan, yaitu laporan yang dapat menggambarkan sistem yang telah dipelajari dan diketahui bentuk permasalahannya serta rancangan sistem baru yang akan dibuat atau dikembangkan. Jadi tujuan analisis itu kan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan. Nah outputnya itu adalah laporan yang menggambarkan aktivitas dari sistem untuk mengetahui kesalahan ataupun masalah-masalah yang terjadi serta rancangan dari sistem baru yang ingin dibuat. Atau misalkan kalau sistemnya yang sudah ada, sudah saya jelaskan tadi, misalkan sistemnya sudah ada, berarti akan ada sistem baru lagi atau updatean dari sistem sebelumnya yang biasanya itu lebih sempurna dari yang sistem awal. Tujuan analisis kebutuhan sistem informasi. Yang pertama, memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Jadi untuk sistem informasi itu tujuannya itu selain kita itu merecord ataupun merekam data-data transaksi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan, itu juga akan membantu. Nah ini seperti yang nomor 2 ini, membantu para pengambil keputusan. Jadi dengan dimanfaatkannya data yang ada di sistem informasi itu akan memudahkan manajer untuk melakukan pengendalian. Pengendaliannya dilakukan dengan apa? Dengan cara melihat apakah operasional di suatu perusahaan atau aktivitas yang dilakukan di situ itu sudah sesuai target ataupun belum gitu. Apabila sistem tersebut sudah memenuhi target, maka akan ada solusi tambahan, biasanya seperti itu. Jadi solusi tersebut dipergunakan untuk meningkatkan dari kualitas dan juga meningkatkan pelaksanaan aktivitas dalam menjalankan suatu sistem. Kalaupun hasilnya itu kurang memuaskan, nah tentu
hasilnya itu diperlukan untuk mengevaluasi dari prosedur biasanya ataupun aktivitas yang ada dalam suatu organisasi. Yang ketiga, mengevaluasi sistem yang telah ada. Jadi untuk mengevaluasi sistem yang sudah ada ini dilakukan apabila manajemen ingin mengetahui kualitas dari sistem yang sudah dibangun sebelumnya. Yang keempat, merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru. Jadi kalau misalkan kita itu membangun sebuah sistem informasi, pasti sistem tersebut itu memiliki goal atau tujuan, yaitu untuk membantu pengolahan data maupun pembuatan untuk laporan-laporannya. Yang kelima, menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem. Jadi untuk yang kelima ini, untuk tujuan analisis kebutuhan sistem informasi ditunjukkan untuk menyusun kebutuhan-kebutuhan dari pengembangan sistem yang sudah ada. Bisa itu penambahan fitur, peningkatan kecepatan, ataupun perubahan fungsi dari beberapa fitur yang ada di situ. Misalkan ada bagian-bagian yang ketika dioperasikan itu dia sangat lambat. Nah, dengan adanya pengembangan sistem, itu biasanya ada proses untuk maintenance atau perbaikan dari sistem yang lama menuju ke sistem baru yang semulanya dia itu lemot, akhirnya dia itu semakin cepat. Yang awalnya itu user interface-nya itu kurang friendly, nah itu dirubah menjadi user interface yang bisa dikenali oleh pengguna. Seperti itu. Step untuk analisis kebutuhan sistem informasi. Yang pertama adalah mempelajari permasalahan yang ada secara rinci. Jadi harus dipelajari di data yang pertama-tama harus dilakukan, diobservasi, baik itu mau diobservasi maupun diwawancara maupun dari pengamatan. Nah, itu semua permasalahan yang ada itu harus dituliskan secara rinci agar nantinya itu bisa dipergunakan sebagai dasar kenapa harus dibangun sebuah sistem informasi. Yang kedua, menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. Jadi harus ada pendekatannya, bagaimana cara atau metode apa yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi misalkan kalau ada aktivitas yang ada di pelayanan kesehatan, itu pasti dilihat apabila ada pendekatan baru, misalkan yang semulanya itu manual dirubah menjadi digital, apakah hal tersebut itu akan memecahkan masalah, seperti itu. Nah, itu ada hubungannya dengan yang nomor 3, yaitu membuat suatu pertimbangan apakah perlu atau tidak menggunakan cara komputerisasi. Banyak hal yang sebenarnya itu harus diperhatikan dan juga dipertimbangkan dalam membangun sebuah sistem informasi. Takutnya apa? Jadi kadang gini, ada orang yang bilang, kalau menggunakan sistem informasi, semuanya serba digital, itu pasti akan memudahkan pekerjaan kita. Nah, itu jawabannya juga belum tentu seperti itu. Kita juga harus melihat banyak pertimbangan di situ. Apakah di situ prasarananya itu sudah mumpuni, sudah memenuhi syarat di situ? Harus dicek dulu. Kalau kita ingin melakukan sharing data, kita juga harus cek apakah prasarana jaringan komputernya itu sudah memenuhi syarat di situ. Terus kemudian juga dicek lagi, kalau misalkan pegawainya di situ diberikan sistem informasi, apakah SDM-nya itu cukup bisa untuk menguasai sistem informasi? Jangan-jangan ketika sistem informasi itu dibuat, itu malah membuat dari petugas, itu malah kelabakan di situ. Jadi harus dipertimbangkan. Jangan-jangan malah dengan adanya sistem informasi di situ, pekerjaan yang biasanya itu lebih cepat dilakukan lebih lambat. Jadi banyak faktor yang sebenarnya itu harus diperhatikan di situ. Maka kembali lagi yang nomor 1, mempelajari permasalahan yang ada secara rinci. Jadi untuk orang yang menganalisis kebutuhan dari sistem informasi, itu harus benar-benar menguasai lokasi saat sistem informasi itu diimplementasikan. Berikutnya, tahap-tahap. Yang pertama, tahap yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi penyebab masalahnya. Ini jadi satu. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu masalah-masalah yang terjadi dalam organisasi sebelum sistem informasi itu diimplementasikan. Terus kita cari tahu apa sebenarnya akar masalah dari persoalan yang ada di situ. Apakah karena jaraknya itu terlalu jauh sehingga informasi itu tidak bisa tersampaikan? Apakah karena SOP-nya itu terlalu berbelit-belit sehingga membutuhkan proses yang lebih lama? Ataukah karena
kebanyakan tugas di situ. Misalkan ada banyak pasien yang seharusnya itu bisa ditangani dengan menggunakan digital, tapi dilakukan dengan cara manual. Kalau misalkan pasiennya banyak, otomatis itu pekerjaan akan lebih banyak lagi. Sedangkan di situ petugasnya misalkan cuma ada 2 saja. Nah, itu sebenarnya ada masalah di situ. Kalau kita biasanya itu punya standar untuk pelayanan kesehatan, misalkan maksimal 10 menit. Nah, sedangkan kalau misalkan kita menggunakan yang manual itu lebih dari 10 menit, nah di situ sebenarnya ada masalah di situ. Dan masalah tersebut harus dicari tahu apa yang menyebabkan masalah. Kalaupun untuk sistem informasi yang sudah diimplementasikan, yang kalau yang tadi kan sistemnya itu belum diimplementasikan. Kalau misalkan sistemnya itu sudah ada, terus ternyata setelah dicek untuk mutunya, ternyata untuk pelayanannya menggunakan sistem informasi itu lebih dari 10 menit, nah itu juga harus dicari apa yang menyebabkan petugas itu menjalankan tugas lebih lama dari yang seharusnya. Nah itu harus dicari tahu. Berikutnya adalah analisis sistem, mengidentifikasi solusi dari masalahnya. Kalau yang tadi itu kita mengidentifikasi masalahnya itu ada di mana, penyebabnya, nah ini adalah kita harus mengidentifikasi solusi dari masalahnya. Jadi dengan masalah yang sudah ada tadi, bagaimana cara solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jadi biasanya kalau ada satu masalah, itu untuk pemberian solusi itu bukan sekedar 1 ataupun 2, itu biasanya itu ada banyak sekali alternatif yang bisa diberikan untuk solusi dari masalah tersebut. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apakah solusi tersebut itu tidak merugikan banyak pihak, ataukah siapa saja yang harus terlibat dalam penyelesaian solusi tersebut? Pasti kan kalau kita di organisasi itu kan banyak sekali unit-unit. Jadi untuk pengidentifikasian solusi itu jangan sampai hanya satu pihak unit saja yang teruntungkan, tapi kita juga harus berupaya bagaimana caranya bahwa masing-masing dari unit tersebut itu tidak ada yang dipermasalahkan, tidak ada yang merasa dirugikan, dan tentunya tidak akan mengganggu dari proses bisnis yang ada di dalam suatu pelayanan kesehatan. Nah, itu sebenarnya yang paling penting. Karena pemikiran dari sebuah rumah sakit itu baliknya adalah proses bisnis yang ada di situ. Jangan sampai ketika ada solusi tapi malah merugikan dari rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan. Nah, itu kalau misalkan sampai itu terjadi, itu namanya bukan solusi, itu namanya adalah bunuh diri. Jangan sampai solusi yang diberikan itu merugikan salah satu pihak. Oke, berikutnya adalah analisis kebutuhan. Mengidentifikasi data apa dan proses apa yang dibutuhkan pada sistem baru. Terus kemudian menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem baru. Jadi diidentifikasi data-data seperti apa dan proses seperti apa yang dibutuhkan pada sistem baru. Baik itu data, misalkan kalau kita itu mengidentifikasi atau menganalisis kebutuhan data pasien, ya kita harus tahu data-data pasien seperti apa yang harus dibutuhkan, misalkan nomor rekam medis, nama pasien, nama lengkap, terus kemudian tempat tanggal lahir, terus kemudian alamat, golongan darah, pendidikan, dan macam-macam. Nah, itu adalah salah satu pengidentifikasian data yang dibutuhkan untuk kategori data pasien. Tapi bukan hanya itu saja. Pasti banyak sekali data-data yang dibutuhkan di situ. Kalau misalkan kita bicara tentang data perawat, nah misalkan ada nomor perawatnya, nomor pegawainya berapa, namanya siapa, dia jabatannya itu seperti apa. Kalau misalkan kita bicara tentang kebutuhan data di bagian bangsal misalkan, kalau kita bicara tentang bangsal pasti ada nomor bangsalnya, ID bangsalnya, nama bangsalnya, kelasnya, biasanya seperti itu. Itu adalah identifikasi data untuk keperluan database untuk sistem informasinya. Terus kemudian di sini ada proses yang dibutuhkan pada sistem baru. Jadi untuk fiturnya itu apa saja? Ketika data itu diinputkan, itu kebutuhan proses seperti apa yang dibutuhkan di pelayanan kesehatan. Contohnya adalah kita butuh menampilkan indeks penyakit, kita perlu menampilkan indeks tindakan, kita perlu menampilkan indeks dokter. Terus ada 10 besar penyakit secara triwulan, setengah tahun, 1 tahun, 3 tahun, dan fitur-fitur yang lainnya yang dibutuhkan. Misalkan mencetak laporan, untuk pelaporannya itu nanti seperti apa,
untuk proses alur datanya itu seperti apa, misalkan dari bagian penerimaan pasien menuju ke manajemen. Nah, itu adalah identifikasi kebutuhan proses yang dibutuhkan pada sistem informasi yang baru. Terus menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem baru. Ini ada dua. Yang pertama kebutuhan fungsional. Untuk kebutuhan fungsional dan non-fungsional akan saya jelaskan di slide berikut. Oke, kebutuhan fungsional menunjukkan fasilitas apa yang dibutuhkan serta aktivitas apa saja yang terjadi dalam sistem baru. Contoh dari untuk kebutuhan fungsional itu cangkupannya adalah fungsi deskripsi kebutuhan, laporan baik hard copy maupun soft copy, updating dan query online, menyimpan data pencarian kembali dan transfer data. Jadi sebenarnya untuk kebutuhan fungsional ini definisinya adalah kebutuhan yang biasanya itu berisi proses-proses atau biasanya disebut sebagai layanan-layanan atau service yang nantinya itu disediakan oleh sistem. Itu cangkupannya itu reaksinya itu pada input yang diberikan. Contoh lainnya adalah gini, kalau kita butuh dalam penginputan data pasien, nah kita itu kan perlu menampilkan form berisi nama pasien, tag nama pasien, misalkan seperti itu, tombol-tombol yang dibutuhkan di situ, fitur save untuk meload data atau memanggil data dari data yang sudah disimpan, mengirim data, mencetak laporan, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah contoh dari kebutuhan fungsional. Nah, ini bagaimana dengan kebutuhan non-fungsional? Kebutuhan non-fungsional mencakup waktu respon, rata-rata waktu untuk kegagalan, kebutuhan keamanan, akses untuk pengguna yang tidak punya hak. Nah, itu ada di kebutuhan non-fungsional. Jadi untuk kebutuhan non-fungsional itu seperti tadi waktu respon, itu misalkan untuk waktu responnya itu tidak terlalu efektif dalam pencatatan data pasien, misalkan contoh kayak gitu. Ataupun di situ ada rata-rata waktu untuk kegagalan. Jadi misalkan rata-rata misalkan data itu gagal untuk disimpan, data untuk dipanggil, data untuk dihapus. Nah, itu masuk di kebutuhan non-fungsional. Terus kemudian ada kebutuhan keamanan. Itu nanti akan membahas tentang keamanan seperti apa yang dibutuhkan, seperti itu. Hal-hal seperti apa yang bisa mengancam dari sistem informasi. Nah, itu nanti masuknya adalah kebutuhan non-fungsional. Terus kemudian ada akses untuk pengguna yang tidak punya hak. Jadi untuk pembagian akses untuk pengguna itu berhak ataupun tidak berhak itu termasuk kebutuhan non-fungsional. Nah, ini sebenarnya sangat penting sekali ya untuk diketahui ya. Jadi tadi saya ulangi lagi. Jadi untuk kebutuhan fungsional itu seperti fitur-fitur yang dibutuhkan dan wajib saat dioperasikan sistem informasi itu dijalankan. Contohnya adalah kita butuh menyimpan data, kita butuh menghapus data, memanggil data, kita perlu membuat laporan, kita itu perlu mengedit data, kita perlu menampilkan fitur seperti 10 besar penyakit, terus kita itu perlu melakukan transfer data, kita itu bisa memproses pembayaran pasien, kita bisa memberikan ataupun menambah data untuk kamar pasien, untuk obat. Nah, tindakan-tindakan yang teknis itu masuknya itu berada di kebutuhan fungsional. Sedangkan untuk kebutuhan fungsional itu ya tadi waktu respon, rata-rata waktu kegagalan. Jadi untuk aspek-aspek yang sebenarnya itu tidak teknis, biasanya itu lebih ke arah dampaknya seperti itu. Ataupun sebenarnya itu macam-macam untuk kebutuhan fungsionalitas itu. Jadi kita kasus yang pertama adalah sistem informasi rawat jalan Puskesmas IIK Baktiwiyata. Jadi selain IIK Baktiwiyata itu punya rumah sakit, itu juga punya puskesmas sendiri. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan adalah identifikasi masalah. Jadi untuk permasalahan yang terjadi, ini contohnya ya, bagaimana cara kita itu ingin membangun sebuah sistem informasi. Itu di kasusnya itu Puskesmas Rawat Jalan IIK Baktiwiyata. Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah identifikasi masalahnya. Permasalahan yang terjadi di poli anak sebagai berikut. Ini udah dispesifikasi di poli anak. Data-data yang disimpan di poli masih berjalan manual, padahal kebutuhan akan data-data pasien rawat jalan, rekam medis pasien, serta dokter yang menangani tiap pasien meningkat. Jadi selama ini kebutuhan pendataan data dari pasien itu masih dilakukan secara manual, padahal di situ butuh data-data tentang rawat jalan, terutama untuk rekam medis pasien yang tentunya itu pasien dan juga pengunjung di situ itu selalu meningkat. Jadi masalahnya adalah pasiennya meningkat,
di situ masih manual, padahal di situ dibutuhkan data-data pasien rawat jalan itu bisa terakses dengan mudah oleh dokternya. Terus sistem yang dijalankan belum sepenuhnya membantu pekerjaan karena kebutuhan akan data yang efektif dan efisien serta ada saat dibutuhkan atau availability atau ketersediaan belum bisa dipenuhi. Penyedia data yang banyak menyebabkan overload data dan informasi kurang. Jadi untuk sistem yang sudah berjalan di situ, ini sistemnya masih manual ya. Itu kebutuhan datanya itu kan sangat banyak tadi. Nah, sedangkan kebutuhannya itu harus dipenuhi secara efektif dan efisien untuk ketersediaan datanya. Nah, sedangkan untuk penyediaan data itu misalkan datanya banyak, itu menyebabkan overload data. Overload data itu datanya belum tentu data yang digital loh ya ini. Terus kemudian ada informasi yang kurang. Berikutnya adalah analisis sistemnya. Penyimpanan data dalam bentuk kertas atau manual menimbulkan resiko cukup besar seperti kebakaran, rusak, dan bencana alam yang bisa mengakibatkan data-data penting itu hilang, sehingga diperlukan sistem yang bisa menyimpan data lebih aman. Jadi kalau misalkan kita menggunakan data yang berbentuk kertas, formulir yang masih berbentuk manual itu resikonya kan sangat banyak. Bisa kebakaran, rusak, terjadi bencana alam, bisa kotor, bisa jatuh, bisa ketelisip, bisa hilang. Nah, itu kan resikonya sangat tinggi. Maka diperlukan sistem informasi dengan penyimpanan data yang lebih aman. Kemudian masih dianalisis sistem. Data yang kurang lengkap menyebabkan informasi pelayanan kesehatan juga kurang. Karena data tidak tersusun rapi dan susahnya pencarian data yang mengurangi kurangnya informasi dari data tersebut. Jadi kalau misalkan kita itu menyimpan data itu secara terpisah, contohnya kalau kita menggunakan rekam medis yang sifatnya itu masih manual, berbentuk kertas, terus kita itu tidak ada sistem informasi, nah kita kan akan kesulitan untuk mengecek pasien itu pasien baru atau pasien lama. Kalau misalkan ada pasien yang sudah pernah berobat di situ, terus dia itu lupa sudah pernah berobat di situ, terus kemudian dari petugas dia akan membuatkan dokumen baru. Nah, itu kan nantinya itu akan menimbulkan dokumen yang secara ganda. Kalau dokumennya ganda, otomatis kan untuk anamnesis yang dilakukan oleh dokter yang sebelumnya itu ada di dokumen yang lama. Jadi apabila itu dokter melakukan pengcross-checkan riwayat dari pasien, tentunya itu kan informasinya pasti terpisah-pisah dan tidak lengkap. Nah, maka dari itu, dari berbagai alasan yang sudah diungkapkan di atas, maka diperlukan untuk pengembangan sistem informasi rawat jalan di puskesmas IKBW yang tujuannya adalah untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Terus kemudian analisis kebutuhan. Data-data dianalisis, yang dibutuhkan itu data apa saja. Yang pertama data pasien, berarti dibutuhkan nama pasien, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, golongan darah, status alergi, pekerjaan, telepon. Tentunya untuk data pasien ini, kalau misalkan kita itu ingin membuat perancangannya di database, tentunya kita harus menambahkan nomor rekam medis untuk primary key-nya. Jadi harus ditentukan juga di situ. Terus ada data dokter. Biasanya ada nomor ID dokternya juga ada. Nama dokter, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, untuk spesialisasi dokternya, nomor telepon. Terus untuk data obat, ada nama obat, jenis obat, aturan pakai, harga, efek samping, kadaluarsa, takaran, produsen, dan terutama ID dari obatnya. Terus kemudian dibutuhkan lagi data untuk administrasi, untuk adminnya atau petugas yang bertugas di situ. ID petugasnya, nama petugas, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, telepon. Terus kemudian data pemeriksaan yang dibutuhkan, ada ID pemeriksaannya. Dibutuhkan data pasien, data dokter, keluhan, diagnosa, perlakuan atau pemeriksaan, data obat, tanggal periksa. Nah, untuk data pemeriksaan ini kan nantinya data-data tersebut itu diambil dari database yang lainnya, seperti itu. Nah, ini nanti akan ada hubungannya dengan relasi antar database. Terus ada data biaya, data pasien, pemeriksaan, total harga obat, dan ID biaya biasanya. Untuk nomor ID tidak dicantumkan di sini tidak apa-apa, dicantumkan juga boleh. Jadi kalau misalkan kita menentukan nomor ID-nya, itu nanti akan membantu agar perancangan itu tidak lupa, oh ternyata itu dibutuhkan primary key saat pembuatan rancangan database-nya. Nah, balik lagi. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa ada relasi antar database. Nah, kemarin kan sudah saya singgung di waktu awal kontrak kuliah, di mahasiswa nanti akan merelasikan antar database sebenarnya. Kemarin aplikasinya kita bisa pakai Rational Rose, pakai Power Designer, terus pakai Visio juga bisa. Sebenarnya ada berbagai macam aplikasi yang bisa dipakai, tapi untuk secara fungsinya nanti akan sama saja. Nah, itu nanti akan
langsung dipraktekkan di pertemuan berikutnya. Terus kemudian ada kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi. Misalkan fungsi dari sistem yang ingin dibuat, proses login untuk dokter dan petugas, proses pengelolaan data pasien meliputi input, update, delete, pengelolaan data dokter, input, update, delete, pengelolaan data petugas, input, update, delete, pendaftaran pasien baik daftar baru maupun pendaftaran periksa yang dilakukan oleh user petugas, proses searching atau pencarian data dari data pasien, data dokter, data petugas, data pemeriksaan, data obat. Proses pemeriksaan dilakukan oleh user dokter. Proses pemberian obat dilakukan oleh petugas untuk memberikan pada pasien. Nah, untuk kebutuhan fungsionalitas tadi sudah saya jelaskan, ini adalah fungsi-fungsi yang dibutuhkan secara teknis di dalam sistem informasi yang akan dibangun. Nah, bagaimana dengan kebutuhan non-fungsionalitas itu sebenarnya ya tadi kita itu efisiensinya dari implementasi sistem informasi itu seperti apa, terus kemudian waktu yang dibutuhkan rata-rata dalam pengoperasian sistem informasi itu berapa, terus keamanannya itu seperti apa, dilihat dari bagaimana. Nah, ada lagi sebenarnya, yaitu kebutuhan non-fungsionalitas seperti halnya spesifikasi. Jadi misalkan kalau kita ingin mengidentifikasikan spesifikasi yang harus dipakai untuk implementasi sistem informasi itu ada di kebutuhan non-fungsionalitas. Misalkan kita itu pengen pakai layar monitor yang ukurannya berapa, misalkan ukurannya mau 15, 17 inci ataupun 21 inci ataupun berapa inci, itu ada di kebutuhan non-fungsionalitas. Misalkan kita pakai prosesor yang berapa, Core i3, Core i5, Core i7, nah itu ada di kebutuhan non-fungsionalitas. Misalkan kita harus pakai touchscreen, kita itu harus menggunakan keyboard yang lebar, misalkan seperti itu. Ataupun juga kita itu butuh jaringan internet, nah itu kebutuhan non-fungsionalitas masuknya. Jadi seperti RAM-nya itu diperlukan berapa, terus misalkan tempatnya itu harus di bawah AC, harus disediakan meja dalam pengoperasian sistem informasinya, nah itu masuk dalam kebutuhan non-fungsionalitas, begitu. Atau kebutuhan non-fungsional. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan di-drop pertanyaannya di bagian diskusi di kelas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke diskusi kelas.